Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini saya mencoba menjelaskan isi dari proposal saya yang berjudul Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga yang Bercerai atau Tunggal. Di sini saya menjelaskan dari bab 1, yaitu pendahuluan dan latar belakang. Latar belakang di setiap kehidupan seorang pasti memiliki kehidupan yang selalu berhubungan dengan keluarga. Keluarga merupakan orang-orang yang penting yang selalu ada dalam kehidupan seseorang, dan juga keluarga merupakan kelompok yang mengidentifikasi diri dengan anggotanya terdiri dari 2 individu atau lebih. Menurut Jawad Dahlan, fungsi dari keluarga adalah memberikan rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik antara anggota keluarga. Dan lanjut, menurut Martin dan Colbert, pola pengasuhan anak memiliki beberapa cara, antara lain: 1. Pola pengasuhan demokratif. 2. Pola asuh otoriter. 3. Pola asuh liberal. 3 pola asuh ini memiliki fungsi masing-masing atau cara masing-masing, yaitu 1. Pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak akan ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional dan mendasari tindakannya pada rasio dan pemikiran orang tua. Yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak dan harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman orang tua. Orang tua tipe ini cenderung memaksa memerintah dan menghukum apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Ketiga, pola asuh liberal. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang berbahaya, dan sangat sedikit bimbang yang diberikan oleh mereka. Namun orang tua tipe ini bersifat hangat sehingga seringkali disukai oleh anak. Dan kita ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini kita menjelaskan tentang konsep pola asuh. Konsep mengenai pola asuh ini sudah beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman. Sebab dari zaman dahulu, keluarga berfungsi sebagai penerus budaya dan dari generasi ke generasi. Selanjutnya secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Menurut Martin dan Colbert, terdapat 4 macam pola pengasuhan orang tua, yaitu 1. Pola pengasuhan otoriter, pola pengasuhan demokratif, pola pengasuhan liberal, dan pola pengasuhan tidak terlibat. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan, yaitu 1. Karakteristik anak. Yang kedua, karakteristik keluarga. Dan yang ketiga, karakteristik orang tua. Di sini juga karakteristik anak terbagi atas beberapa pola pengasuhan, yaitu 1. Usia anak. 2. Temperamen. Dan yang ketiga, gender. Dan 4. adanya ketunaan. Dan yang kedua itu karakteristik keluarga juga, jadi dari beberapa pola itu jumlah saudara, konfigurasi,
kemampuan coping dan stres, lingkungan sosial, dan status ekonomi dan sosial. Dan yang ketiga, karakteristik orang tua terbagi atas beberapa pola asuh juga, yaitu 1. Kepribadian, 2. Sejarah perkembangan orang tua, dan 3. Kepercayaan dan pengetahuan. Tinjauan keluarga. Tinjauan keluarga ada 5 tinjauan. Ada 5 tinjauan yang ini 5 tinjauan macam bersifat keluarga, yaitu 1. Hubungan suami istri, yang kedua bentuk perkawinan di mana suami istri diadakan dan dipelihara, yang ketiga susunan nama dan istilah termasuk cara menghitung keturunan anak, keempat memiliki harta benda keluarga, yang kelima memiliki tempat tinggal untuk kelangsungan hidup anggota keluarganya. Di sini kita bahas lagi peranan dan fungsi keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak, perawatan dan pola asuh orang tua yang penuh kasih sayang dan berpendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya, yang menurut M. Dahlan, fungsi dari keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, rasa kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik antara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih di dalam keluarga tidak hanya sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut dengan pemeliharaan rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, dan respek, dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak yang dicintainya. Keluarga yang hubungannya antar anggota tidak harmonis, penuh konflik atau gap komunikasian, dapat menyumbangkan masalah-masalah kesehatan mental. Ada beberapa masalah yang dilihat dari sudut pandang psikologis, maka keluarga berfungsi sebagai 1. Pemberi rasa aman bagi anak maupun anggota keluarga yang lain. 2. Pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis. 3. Sumber kasih sayang. 4. Memberikan bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara sosial dianggap tepat. 5. Membentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam rangka membiasakan diri dengan lingkungan. 6. Simulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi baik di sekolah maupun masyarakat. Dan yang ke-7, sumber persahabatan atau teman baik bagi anak sampai cukup usia untuk mendapatkan teman di luar rumah. Menurut Dadang Hawari mengungkapkan ada beberapa fungsi keluarga dari sudut pandang psikologis, yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomis, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi agama, fungsi biologis. Dan kita lanjut lagi di bab ketiga. Bab ketiga di sini metode penelitian. Bab ini kita menjelaskan tentang metode penelitian, yang dimana metode penelitian adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian, termasuk alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengukur maupun mengumpulkan data, serta bagaimana melakukan penelitian di lapangan. Melihat tujuan penelitian dilakukan oleh penulis adalah untuk menjelaskan fakta secara akurat mengenai pola pengasuhan anak berkeluarga single parent dengan menggunakan pendekatan Verstehen yang dilakukan oleh Max Weber, yang berarti memahami atau pemahaman yang memungkinkan seorang bisa memahami apa yang diyakini oleh orang tua lain.
Tanpa prasangka tertentu, metode pendekatan ini berusaha untuk mengerti makna yang mendasari suatu peristiwa sosial, memahami realitas sosial yang dihasilkan melalui tindakan suatu tindakan yang menjelaskan mengapa manusia menentukan pilihan. Jadi hasil penelitian ini bukanlah berupa sebuah angka-angka, tetapi hasil dari pengukuran ini akan berupa informasi. Yang kedua, fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengkaji pola pengasuhan anak pada keluarga single parent. Dan yang ketiga, penentuan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informal. Tetapi apa yang diinginkan peneliti dalam suatu penelitian hendaknya ada kriteria informan. Kriteria yang digunakan peneliti untuk memiliki informan yaitu orang tua tunggal, ayah atau ibu yang masih mempunyai tanggungan anak. Dan yang ketiga, sumber data. Sumber data di sini terdiri dari data primer, data sekunder. Data primer menjelaskan bahwa diperoleh melalui dari informan dan dari teknik wawancara mendalam dan metode observasi. Pemilihan informasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar dapat memberikan informasi terhadap pertanyaan atau apa yang diperlukan. Adapun alasan pemilihan informan karena informan tersebut adalah orang-orang yang langsung bersangkutan dengan apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sehingga mampu memberikan data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian tersebut. Dan yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui sumber pustaka dan studi dokumentasi, atau diperoleh dari mempelajari atau menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian berupa buku-buku dari beberapa sumber. Misalnya, membaca buku di perpustakaan atau mencari sumber-sumber dari Google atau lain sebagainya. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk penelitian. Oleh karena itu, berbagai hal yang merupakan bagian dari keseluruhan proses pengumpulan data harus benar-benar dipahami setiap peneliti. Ataupun teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut. 1. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan metode ini. Juga dapat memperoleh data primer berkaitan dengan peneliti dan menjadi gambaran lebih untuk menjelaskan atau mempermudah menganalisis data selanjutnya. Wawancara mendalam merupakan suatu teknik dengan memberikan pertanyaan langsung dari informan mengenai pokok pembahasan penelitian. Kemudian pewawancara mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan tersebut. Wawancara ini digunakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan misalkan masalah penelitian yang ia teliti tersebut. Dan selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatan merupakan teknik yang dipergunakan melalui teknik
ini disesuaikan dengan sumber-sumber data yang diperoleh, misalnya berasal dari literatur, buku, majalah, makalah, artikel, internet, surat kabar, arsip-arsip, peraturan-peraturan maupun karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisa data. Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya dapat mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Hasil data ini meliputi 3 komponen, yaitu 1. Reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul di catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang memanjangkan dan mengarahkan penggolongan yang tidak perlu menguruskan data dan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat diartikan, dapat ditarik dan dapat diverifikasi. Cara yang dipakai dalam reduksi data adalah melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau uraian singkat yang menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih luas. Dan komponen yang kedua adalah penyajian data atau display. Penyajian data dibatasi sehingga sebagian kumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya menarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data lebih baik adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Dan yang komponen ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Peneliti berusaha mencari arti benda atau mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur, sebab, dan proposisi. Kesimpulan senantiasa diuji sebenarnya, kekompakannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar, sehingga dapat menjelaskan kepada orang-orang atau setelah ia kembali ke kampus atau sesuai ia kembali dari tempat penelitian, ia dapat menunjukkan hasil yang memuaskan kepada dosen atau penguji untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan di sini dan setelah peneliti kembali dari tempat atau daerah yang ia teliti tentang judul tersebut, ia dapat memberikan hasil yang memuaskan atau memberikan informasi-informasi yang baru yang belum ditemukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya. Jadi itu dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola pengenalan anak berkeluarga yang bercerai atau tunggal yang sebenarnya
terjadi di dalam masyarakat tersebut. Ya, jadi sekian dan terima kasih. Begitulah isi dari proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.